Selamat datang kembali di On My Bana Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan mungkin pernah terlintas di pikiran Anda. Yaitu, 10 alasan kenapa orang baik susah sukses. Banyak dari kita yang percaya bahwa kebaikan akan selalu membuahkan hasil yang baik. Namun, kenyataannya, orang baik seringkali menghadapi banyak rintangan dan tantangan dalam mencapai kesuksesan. Dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam tentang 10 alasan utama mengapa orang baik seringkali sulit mencapai kesuksesan, serta bagaimana harusnya mereka bisa mengatasi kendala-kendala ini. Jadi, pastikan kamu menonton video ini sampai selesai, agar kamu mengetahui alasan kenapa orang baik susah sukses. Namun sebelum kita mulai videonya, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like, komen dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar kamu selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita mulai videonya. 1. Terlalu percaya pada orang lain. Salah satu alasan utama mengapa orang baik susah sukses adalah karena mereka terlalu mudah percaya pada orang lain. Orang baik cenderung melihat yang terbaik dalam diri orang lain dan seringkali menganggap bahwa semua orang memiliki niat baik yang sama. Namun, ini bisa menjadi bumerang ketika mereka bertemu dengan orang yang tidak jujur atau manipulatif. Misalnya, dalam dunia bisnis, seseorang yang terlalu percaya bisa dengan mudah tertipu oleh rekan bisnis yang licik atau klien yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi masalah ini, orang baik perlu belajar untuk tetap waspada dan melakukan verifikasi terhadap informasi dan niat orang lain sebelum mengambil keputusan penting. 2. Sulit berkata tidak. Orang baik seringkali merasa sulit untuk mengatakan tidak kepada orang lain, karena mereka tidak ingin mengecewakan atau menyakiti perasaan orang lain. Akibatnya, mereka seringkali terbebani dengan terlalu banyak tanggung jawab dan tugas yang tidak penting, yang menghambat kemajuan mereka menuju kesuksesan. Misalnya, jika seorang rekan kerja meminta bantuan yang sebenarnya di luar tanggung jawab mereka, orang baik mungkin merasa terpaksa untuk menyetujuinya. Untuk menjadi lebih sukses, orang baik perlu belajar untuk menetapkan batasan yang sehat dan memprioritaskan tugas-tugas yang benar-benar penting untuk mencapai tujuan mereka. 3. Menghindari konflik. Orang baik cenderung menghindari konflik sebisa mungkin. Mereka lebih suka menjaga kedamaian dan harmoni, bahkan jika itu berarti mengorbankan kepentingan mereka sendiri. Namun, dalam dunia yang kompetitif, terkadang konflik tidak dapat dihindari dan perlu ditangani secara langsung. Misalnya, dalam negosiasi bisnis, menghindari konflik bisa berarti kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik. Untuk mengatasi hal ini, orang baik perlu belajar untuk menghadapi konflik dengan cara yang konstruktif dan tidak takut untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka. 4. Terlalu dermawan. Kedermawanan adalah sifat yang mulia, tetapi jika tidak diimbangi dengan kebijaksanaan, bisa menjadi hambatan bagi kesuksesan. Orang baik yang terlalu dermawan mungkin menghabiskan terlalu banyak waktu, energi, dan sumber daya untuk membantu orang lain, sehingga mengabaikan kebutuhan dan tujuan pribadi mereka. Misalnya, seorang pengusaha yang selalu memberikan diskon besar-besaran atau bantuan finansial kepada semua orang mungkin kesulitan untuk menjaga bisnisnya tetap berjalan dengan sehat. Orang baik perlu belajar untuk mengatur kedermawanan mereka dengan bijaksana, memastikan bahwa mereka juga menjaga kesejahteraan pribadi mereka. 5. Rendah diri berlebihan. Kerendahan hati adalah sifat yang baik, tetapi terlalu rendah diri bisa menghambat kesuksesan.
Orang baik seringkali meremehkan kemampuan dan pencapaian mereka sendiri, yang membuat mereka ragu untuk mengambil peluang besar atau mengejar posisi yang lebih tinggi. Misalnya, seorang karyawan yang sangat kompeten mungkin tidak melamar promosi karena merasa belum cukup layak. Untuk mengatasi ini, orang baik perlu mengembangkan kepercayaan diri dan belajar untuk mengakui dan menghargai pencapaian mereka sendiri, sehingga mereka bisa lebih berani dalam mengambil risiko dan mengejar peluang. 6. Kurang tegas. Ketegasan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan, terutama dalam lingkungan yang kompetitif. Orang baik seringkali ragu-ragu untuk bersikap tegas karena takut dianggap kasar atau tidak sopan. Namun, tanpa ketegasan, mereka mungkin sulit untuk mengendalikan situasi dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Misalnya, seorang pemimpin yang tidak tegas mungkin kesulitan untuk mengambil keputusan yang sulit atau mengarahkan timnya dengan efektif. Orang baik perlu belajar untuk bersikap tegas tanpa kehilangan kebaikan hati mereka, sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang tepat dan mengarahkan diri mereka menuju kesuksesan. 7. Terlalu fokus pada kesempurnaan. Orang baik seringkali memiliki standar yang sangat tinggi dan menginginkan segala sesuatu berjalan sempurna. Namun, perfeksionisme bisa menjadi penghalang bagi kemajuan, karena mereka mungkin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menyempurnakan sesuatu yang sebenarnya sudah cukup baik. Misalnya, seorang penulis yang perfeksionis mungkin tidak pernah merasa puas dengan tulisannya dan terus merevisi tanpa henti, sehingga tidak pernah benar-benar menyelesaikan proyeknya. Untuk mengatasi ini, orang baik perlu belajar untuk menerima bahwa kesempurnaan tidak selalu mungkin dan bahwa terkadang yang terbaik adalah cukup baik. 8. Kurang berani mengambil risiko. Mengambil risiko adalah bagian penting dari mencapai kesuksesan. Namun, orang baik seringkali lebih cenderung bermain aman dan menghindari risiko yang tidak perlu. Mereka mungkin takut gagal atau tidak ingin mengecewakan orang lain, sehingga memilih jalan yang lebih aman dan terprediksi. Misalnya, seorang investor yang terlalu hati-hati mungkin melewatkan peluang investasi yang menguntungkan karena takut kehilangan uang. Untuk menjadi lebih sukses, orang baik perlu mengembangkan keberanian untuk mengambil risiko yang diperhitungkan dan belajar dari kegagalan mereka. 9. Terlalu mudah memaafkan. Memaafkan adalah sifat yang baik, tetapi terlalu mudah memaafkan tanpa menetapkan batasan yang jelas bisa menjadi kelemahan. Orang baik mungkin terus-menerus memaafkan perilaku buruk dari orang lain, yang akhirnya membuat mereka terjebak dalam siklus yang merugikan. Misalnya, seorang manajer yang terus memaafkan karyawan yang tidak disiplin tanpa memberikan konsekuensi yang jelas mungkin menghadapi masalah produktivitas di timnya. Orang baik perlu belajar untuk memaafkan dengan bijaksana, tetapi juga menetapkan batasan yang sehat dan tegas untuk menjaga diri mereka dari perlakuan buruk. 10. Tidak pandai memasarkan diri. Dalam dunia yang kompetitif, kemampuan untuk memasarkan diri sendiri adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Namun, orang baik seringkali merasa tidak nyaman untuk mempromosikan diri mereka sendiri atau berbicara tentang pencapaian mereka. Mereka mungkin merasa bahwa ini adalah bentuk kesombongan atau pamer. Misalnya, seorang profesional yang sangat berbakat mungkin tidak mendapatkan pengakuan yang pantas karena mereka tidak pandai memasarkan keterampilan dan pencapaian mereka. Untuk mengatasi ini, orang baik perlu belajar untuk memasarkan diri mereka dengan cara yang jujur dan positif, sehingga mereka bisa mendapatkan pengakuan dan peluang yang layak. Itulah 10 alasan mengapa orang baik seringkali sulit mencapai kesuksesan. Meskipun memiliki sifat-sifat yang mulia, orang baik juga perlu belajar untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang bisa menghambat kemajuan mereka. Dengan mengembangkan kepercayaan diri,
ketegasan, dan kemampuan untuk menetapkan batasan yang sehat, orang baik bisa mencapai kesuksesan yang mereka impikan tanpa harus mengorbankan kebaikan hati mereka. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Buat kamu yang sudah subscribe, saya doakan kamu sukses di masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya.